masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga kita bisa bersama-sama pada pagi hari, pada ba'da subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita, kehadiran kita dalam acara tadarusan bersama pagi hari ini akan dicatat sebagai majelis yang diridhai oleh Allah SWT hendaknya. Amin. Allahumma rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahlawan, pembawa obor penerangan, pembawa ajaran keselamatan bagi umat manusia, wabil khusus bagi kita umat Islam, umat beliau. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadi pengikut beliau hingga akhir hayat kita masing-masing. Dan mudah-mudahan anak-anak dan keturunan kita tetap istiqomah dalam iman dan Islamnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Amin, amin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, para pencinta Al-Quran yang saya hormati, tanpa terasa abi hari babilang hari, abi pakan babilang minggu, abi bulan babilang tahun. Tanpa terasa hari ini tanggal 1 Zulhijjah, ya, kalau saya tidak salah tanggal 1 Zulhijjah ya. Memang ya selama 2 tahun ini adalah tahun kedua gegap gempitanya haji, tidak begitu terdengar gaungnya, ya, tidak begitu kencang gaungnya karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan ya pemerintah kita atau umat Islam di seluruh dunia untuk bisa melaksanakan ibadah haji sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Pada 2 tahun terakhir ini atau 2 musim haji terakhir ini kita semua diuji oleh Allah SWT dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Namun demikian, ya, walaupun terbatas, insya Allah pada setiap tahunnya ada yang melaksanakan ibadah haji, walaupun jumlahnya sangat terbatas. Dan kalau sama-sama kita baca untuk tahun ini hanya kurang lebih sekitar 60.000 saja. Padahal daya tampung atau kapasitas Masjidil Haram itu menurut informasi yang kita peroleh itu bisa mencapai lebih dari 5.000 karena sudah terjadi pelebaran dan penambahan bangunan. Terakhir waktu kami ke Tanah Suci tahun 2017 haji waktu itu sudah daya tampungnya sudah mencapai lebih dari 4 juta. Nah, dan kalau pembangunan dan peluasan masjid itu mencapai keseluruhan atau telah selesai keseluruhan, itu dimungkinkan untuk bisa menampung 7 juta. Nah, ini entah bagaimana susunannya begitu banyaknya. Kita dengan 3 juta saja yang haji sudah begitu padat. Tapi Allah punya kuasa, Allah punya aturan. Ya, berapapun yang datang ke sana Allah sediakan tempat baginya. Karena yang datang ke sana semuanya adalah tamu-tamu Allah. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, baiklah pada pagi hari ini kita masuk ke bab baru ya. Sebenarnya bab sholat kita, bab bersuci kita belum tuntas. Tapi ini kita sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi, kemudian momen-momen yang terjadi. Saat ini kita sudah masuk pada tanggal 1 Zulhijjah dan ini adalah bulan-bulan haji. Namun pada bahasan kita pagi hari ini karena pelaksanaan haji tahun ini terbatas dan sangat-sangat terbatas. Untuk itu mungkin nanti untuk bab haji ini akan kita bahas tersendiri karena ini panjang sekali. Namun secara garis besar kita akan mencoba membukanya pagi ini, tapi kita nanti lebih konsentrasi kepada pelaksanaan kurban. Karena bagi kita yang tidak pergi melaksanakan ibadah haji, kita disunahkan juga berkorban bagi orang yang mampu. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dengan membaca ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله. Berlindung kita semua kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, yaitu memasuki Baitullah, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Maha suci Allah dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, sebagai pembuka kajian kita pagi hari ini, bahwa kita saat ini sudah memasuki bulan Zulhijjah. Dan insya Allah beberapa hari ke depan kita akan sampai pada hari Arafah, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu serta kita semua yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan haji, menyempurnakan rukun Islamnya, maka kita bisa membayangkan betapa indah dan nikmatnya, betapa sahdunya suasana haji itu. Ada yang berlumuran keringat, ada yang kedinginan, ada yang sehat segar bugar, dan ada juga yang dalam keadaan sakit. Semuanya bercampur baur dalam Masjidil Haram. Sedang melakukan tawaf atau mungkin sedang sa'i, baik tawaf wajib maupun tawaf sunat, dan begitu juga dengan sa'i. Semua berebut mengambil tempat dan mencari posisi untuk bisa melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya, karena keutamaan Masjidil Haram yang luar biasa dan keutamaan Masjid Nabawi yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka rugilah orang yang datang ke tanah suci kemudian tidak memaksimalkan ibadahnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Karena kesempatan untuk datang ke sana tidak selalu terbuka dan juga tidak selalu ada. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, bahwa rumah ibadah yang pertama dan paling utama di sisi Allah adalah Masjidil Haram. Kemudian adalah masjidku ini, kata Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Mungkin bagi kita yang sudah pernah baik melaksanakan haji atau melaksanakan umroh, bagi kita sudah bisa kita bayangkan suasana indahnya pada kedua tempat tersebut. Suasana sejuknya pada kedua tempat tersebut. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk bisa berkunjung lagi ke sana. Amin. Allah amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, berhaji itu ada ketentuannya. Ya. Berhaji ada ketentuannya, ada syarat-syarat orang yang wajib melaksanakan haji. Yang pertama, dia beragama Islam. Yang kedua, sudah balik dan berakal. Yang ketiga, dia dalam keadaan punya kemampuan atau sehat rohani dan jasmani. Terus dia seorang yang merdeka dan punya kesempatan atau ada panggilan Allah. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, semua kita sudah belajar masalah haji. Dan juga kita sudah tahu apa yang menjadi rukun haji dan wajib haji serta sunnah-sunnah haji. Namun pada pagi hari ini kita hanya akan mengambil salah satu sisi saja dari haji tersebut. Yaitu nanti kita akan membahas masalah kurban. Karena tahun ini kita yang tidak punya kesempatan atau belum punya kesempatan untuk berhaji, kita tetap tinggal di tanah air kita akan melaksanakan kurban pada hari nahar dan hari-hari tasyrik nanti. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sekedar mengulang atau mengingat-ingatkan saja bahwa haji itu adalah waktu-waktu yang telah ditentukan antara tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Dalam haji dipisahkan antara wajib haji dengan rukun haji. Kalau rukun haji yang ketinggalan, wajib haji kita tidak sah. Sedangkan kalau wajib haji yang ketinggalan, haji kita tetap sah, namun harus diganti dengan denda atau dam. Sekedar mereview saja bahwa rukun haji itu setidaknya ada 6. Yang pertama, berihram, berniat untuk melaksanakan haji, kemudian memakai pakaian ihram. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Nah, inilah hari-hari yang dikatakan tidak ada hari yang lebih baik, kata Allah SWT, selain dari hari Arafah. Di mana seluruh umat Islam dari seluruh dunia yang dapat memenuhi panggilan Allah pada musim haji tersebut, maka dia wajib wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah adalah merupakan salah satu dari rukun haji. Kalau wukuf dan haji itu adalah wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga adalah tawaf ifadah, yaitu tawaf haji. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah sa'i, ya, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Dan kelima adalah tahallul atau bercukur atau memotong rambut. Laki-laki lebih baik dia potong semua atau botak, ya, cukur habis. Sedangkan bagi wanita cukup dengan memotong 7 helai rambut saja. Kemudian tertib. Itulah rukun haji yang tidak boleh tinggal. Kalau ketinggalan, maka hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan denda atau denda. Sedangkan kalau wajib haji, ya, itu kalau dia ketinggalan atau tidak terlaksana bisa diganti dengan denda, yaitu memotong berupa seekor hewan, ya, hewan kurban atau hewan dam. Nah, biasanya sama ukurannya dengan kurban biasa,
Itu memotong 1 ekor unta untuk 7 orang, atau sapi untuk 7 orang, dan kambing untuk 1 orang. Rukun wajib haji antara lain ya, ada juga 5. Yang pertama juga adalah ihram, yaitu niat untuk mengerjakan haji dari miqat ya. Itu dari miqat. Yang kedua, mabit atau bermalam di Muzdalifah. Ya, ini adalah merupakan wajib haji. Kemudian mabit atau bermalam di Mina. Yang keempat, melontar jumrah, ula, wusta, dan aqabah. Yang kelima, tawaf wada atau tawaf selamat tinggal. Itulah yang termasuk dalam wajib haji. Kalau rukun haji seperti yang kami sampaikan tadi, rukun haji ketinggalan atau tidak kita kerjakan, maka haji kita tidak sah dan tidak dapat diganti dengan denda. Sedangkan kalau wajib haji yang ketinggalan, maka haji kita tetap sah, namun kita harus membayar dam atau denda atas wajib haji yang kita tinggalkan. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, kemudian kita untuk pagi ini khusus membahas masalah kurban saja, karena nanti pada tanggal 10 dan ditambah dengan 3 hari tasyrik berikutnya, kita akan melaksanakan kurban. Dan sebenarnya kurban ini adalah suatu pekerjaan rutin kita atau perbuatan rutin kita dalam mendekatkan diri kepada Allah setiap tahunnya. Kita sudah biasa berkorban, baik berkorban di tempat tinggal kita, di lingkungan tempat tinggal, atau mungkin ya kita titipkan kepada panitia korban di daerah lain yang menurut kita di daerah tersebut lebih membutuhkan daripada di lingkungan tempat tinggal kita. Atau mungkin saja korban kita kirim ke kampung halaman. Karena mungkin di kampung halaman kita lebih membutuhkan daripada di tempat kita tinggal kita di Jakarta atau di perantauan lain. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, jadi kita mencoba mengulang bersama-sama apa sih yang dikatakan korban. Ya, korban itu adalah ya, melaksanakan atau berserah diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan memotong seekor hewan korban sebagai tanda cinta, sebagai tanda tunduknya kita kepada perintah Allah. Baiklah, dalam korban ini kita akan bertitik tolak dari surat Al-Hajj, ya, surat Al-Hajj. Di dalam surat Al-Hajj Allah mengatakan, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sa'airillahi lakum fiha khairum fazkurusmallahi 'alaiha shawaf fa iza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tarra kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 36 dan 37 yang artinya dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bahagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebahagian dagingnya dan berikan makan orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta.
dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Ayat 37 kata Allah SWT, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, nah ini landasan berkorban. Ya, jadi korban kita sudah biasa, dalam istilah bahasa Arab juga disebut al-hadyu atau hewan ternak yang diberikan kepada tanah suci. Jadi berkorban itu sebenarnya adalah memberikan bakti kita atau sebagian harta kita kepada tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Makanya di awal-awalnya dulu korban itu hanya dilaksanakan di Mekah. Tapi bagaimana dengan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji atau tidak berada di tempat-tempat korban itu dilaksanakan, maka kita bisa berkorban di tempat tinggal kita masing-masing. Kemudian dalam pelaksanaan korban ini, ya, dalam pelaksanaan korban ini ada binatang-binatang diutamakan atau yang menjadi objek atau hewan kurban itu adalah binatang ternak. Ya, binatang ternak ya berupa kalau di Timur Tengah atau daerah lain dia banyaknya ternaknya adalah unta. Bisa juga di daerah-daerah yang tropis kayak kita di Indonesia dan di Asia itu binatang ternak kita kebanyakan sapi dan juga ada kambing. Maka untuk korban tersebut mana yang lebih utama? Maka yang utama itu kata Rasulullah adalah unta. Kenapa? Karena dagingnya jauh lebih banyak dan manfaatnya jauh lebih banyak. Kemudian sapi, nah, sapi dan setelahnya kambing. Unta dan sapi bisa untuk 7 orang kita laksanakan korban itu secara bersama-sama. Ya. Ya, mungkin kalau kita di Indonesia ingin berkorban unta, ini susah karena tidak ada yang menyediakan unta di Indonesia atau tidak ada yang berternak unta karena tidak cocok untuk di daerah kita atau di negara kita berternak unta. Umumnya kita berternak sapi, kerbau atau kambing. Di sini yang disebutkan dalam kitab-kitab sunnah, fikih sunnah atau dalam kitab-kitab fikih yang lainnya itu umumnya menyebut unta, sapi, dan kambing. Tidak pernah disebut kerbau. Nah, bagaimana dengan yang tidak disebut? Apakah orang boleh berkorban dengan kerbau? Nah, dasar hukumnya adalah yang untuk dikorbankan itu atau binatang hewan korban itu adalah binatang ternak, ya binatang yang kita kelola, yang kita usahakan dengan baik. Kalau di satu daerah mereka biasa dengan beternak kerbau atau beternak sapi, nah mungkin di tempat itu mereka terbiasa berkorban kerbau, dagingnya lebih banyak. Tapi dalam kitab-kitab fikih umumnya disebutkan sapi. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, ya itu hewan utamanya adalah unta karena daging unta itu jauh lebih banyak dan banyak sekali manfaatnya. Ya, memelihara unta itu banyak sekali manfaatnya karena unta di Timur Tengah lah terutama di daerah yang berpadang pasir itu unta itu selain binatang ternak dia juga sebagai kendaraan. Nah, dulu sebelum ada mobil, sebelum ada kereta api, maka unta lah yang menjadi kendaraan bagi pedagang, bagi perniagaan yang dilakukan antar negara atau antar daerah. Itu dulu kendaraannya adalah unta. Karena unta itu sangat kuat dan tahan, tidak minum dalam waktu sekian lama karena dia punya cadangan. Dan karena itulah unta itu dijadikan Allah untuk manusia seperti yang diuraikan dalam surat Al-Hajj ayat 36 tadi, bahwa unta itu memberikan manfaat yang banyak kepada kamu. Dagingnya bisa dimakan sebagai
hewan korban kah atau sebagai binatang sembelihan biasa. Tenaganya bisa digunakan untuk hewan kendaraan, kemudian susunya bisa diminum, dan lain sebagainya. Makanya unta lebih diutamakan. Kemudian berkorban itu, berapa sih sekurang-kurangnya berkorban atau batasan-batasan korban tersebut? Maka batasan banyaknya, tidak ada batas. Rasulullah pernah berkorban dengan 100 onta. Ya. Rasulullah pernah berkorban dengan 100 onta. Jadi berapa jumlah sebanyak-banyaknya? Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu punya kemampuan tahun ini untuk berkorban 1 ekor sapi sendiri, silakan. Atau mungkin mau berkorban 10 ekor sapi sendiri, silakan. Karena hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah mencontohkan dengan berkorban 100 ekor unta. 100 ekor unta. Jadi rasanya bagi kita yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, punya uang bermiliar-miliar, punya harta bermiliar-miliar, kemudian setiap tahun kita hanya berkorban 1 ekor sapi 7 orang. Nah, ini rasa-rasanya mungkin kurang tepat karena Allah melebihkan rezeki kita. Maka contohlah atau ikutilah Rasul yang telah memberikan contoh. Wah, Rasulullah, beliau bukanlah orang kaya raya, tapi beliau mampu waktu itu berkorban dengan 100 ekor unta. Dan juga sahabat-sahabat seperti Abu Bakar yang juga salah seorang sahabat yang kaya, beliau juga berkorban dengan sekian banyak unta. Jadi Bapak dan Ibu, bahwa korban yang seminimal-minimalnya itu adalah 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Dan yang sebanyak-banyaknya, silahkan berapa kita mau sesuai dengan kemampuan kita. Yang mau 1 ekor sapi sendiri, mau 1 ekor unta sendiri. Kalau kebetulan kita lagi melaksanakan ibadah haji, kita bisa berkorban dengan 1 ekor unta sendiri. Atau mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, waktu itu kita berhaji, kita lakukan korban dengan 100 ekor unta. Silahkan. Kenapa? Karena dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sangat disayangkan sekali, sangat rugilah kita. Bahwa kita selama hidup kita ya belum mampu kita berkorban. Ya, yang sering terjadi hanya korban perasaan saja. Nah, ini suatu kerugian yang luar biasa. Jadi berniatlah kita bahwa setiap tahun kita harus berkorban minimal setiap tahun kita berkorban 1 ekor kambing itu minimal. Tapi kalau 1 ekor kambing pun kita nggak pernah berniat dengan alasan memang kehidupan sulit, kemudian memang ekonomi tidak mendukung. Tapi kalau kita sudah berniat, insya Allah akan memberikan jalan yang mudah untuk kita bisa mencapai niat kita. Sering kita baca tulisan-tulisan, baik melalui media massa, melalui apa. Ada yang orang pemulung pergi haji. Ya, pemulung pergi haji. Ada yang marbot masjid pergi haji, dan segala macamnya. Ada orang yang berkorban, ya, seorang pemulung dan seorang yang menurut kita tidak punya kemampuan lebih, tapi dia bisa berkorban lebih dari 1 ekor sapi. Nah, ini jadikanlah menjadi pemacu semangat bagi kita. Jangan sampai hari-hari nahar, hari-hari tasrik itu berlalu dengan begitu saja tanpa ada tetesan darah dari hewan korban kita. Jadikanlah hari-hari nahar itu, jadikanlah hari-hari tasrik itu hari-hari di mana hewan-hewan korban kita mengalirkan darah. Walaupun Allah mengatakan bahwa daging korbanmu, darah hewan korbanmu tidak akan sampai kepada Allah. Tapi yang sampai itu apa? Adalah ketakwaan kita. Bagi orang yang melaksanakan kurban, menyembelih hewan kurban karena takwa kepada Allah, karena hendak mendekatkan diri kepada Allah, karena hendak mencari ridha Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan, dan takwa itulah yang sampai kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jadi mari kita semangati diri kita, mari kita semangati keluarga kita, anak-anak kita. Ayo siapkan diri kalian, niatkan
untuk berkorban minimal 1 ekor kambing setiap tahun. Kalau bisa berkorbanlah 10 ekor sapi setiap tahun. Karena apa? Karena Rasulullah mencontohkan seperti itu. Makin banyak yang kita bisa berikan pada orang lain, maka itu adalah menjadi tabungan kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat dari hukumnya berkorban itu, ya, hukum berkorban atau hadi itu ada setidak-tidaknya ada 2. Ada hukumnya wajib dan ada hukumnya sunat. Bagi orang yang melakukan ibadah haji, kemudian dia meninggalkan atau tertinggal atau tidak terkerjakan wajib haji, maka dia wajib berkorban. Dan nama istilah lainnya adalah membayar dam. Berapa rupa? 1 ekor kambing untuk kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kemudian bagi orang yang tidak melanggar wajib haji dan tidak juga melakukan tawaf ziarah dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid atau nifas, dia sunnah hukumnya begitu. Bagaimana dengan kita yang tidak pergi melakukan ibadah haji, kita tetap berada di kampung halaman kita, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan kurban atau menyembelih hewan kurban. Jadi dasar hukumnya ada 2, bahwa korban itu menjadi wajib kalau kita melakukan kesalahan atau melanggar wajib haji. Sering disebut ini adalah dam atau denda, tapi pada hakikatnya adalah korban. Kemudian sunat bagi orang-orang yang tidak melanggar wajib haji atau bagi kita-kita yang tidak pergi menunaikan ibadah haji ke Baitullah pada tahun tersebut. Jadi kita melaksanakan korbannya adalah sunat bagi orang-orang yang punya kemampuan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, itu kalau kita tinjau dari segi hukumnya wajib dan sunat. Kemudian ada syarat-syarat hewan kurban. Apa hewan kurban itu syaratnya apa saja sih? Ya, selain tadi sudah kita sebutkan bahwa hewan kurban itu yang lebih utama itu adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kemudian ada syarat hewannya. Syarat hewannya yang pertama itu hewannya sudah cukup umur, ya, sudah cukup besar. Maka untuk unta cukup umurnya atau besarnya unta itu cocok menjadi hewan kurban adalah setelah dia berumur 5 tahun. Maka itu beratnya sudah lebih dari 400, mungkin lebih dari 500 kilo. Sedangkan untuk sapi itu umurnya sudah mencapai 2 tahun. Ini sudah dianggap sapi yang besar dan memenuhi syarat untuk berkorban. Itu batasan minimal umur. Bagaimana kalau untanya berumur lebih dari 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun? Tidak ada masalah. Karena memang umur unta itu lebih panjang. Ya, dia baru dikatakan unta itu besar, mencapai usia yang bagus untuk korban adalah setelah dia berumur 5 tahun. Sedangkan sapi baru dikatakan dia itu bagus memenuhi syarat untuk korban setelah dia berumur 2 tahun. Dan kambing setelah berumur 1 tahun. Jadi waktu kita akan membeli hewan korban, kita harus tanya juga kepada penjualnya. Kadang-kadang penjual itu tidak mengerti batasan umurnya berapa. Jadi kalau sapi yang baru masih berumur 1 tahun, itu belum termasuk dalam kelompok sapi besar. Sedangkan untuk korban itu diutamakan yang hewan korbannya bulunya bagus, ya, badannya sehat dan gemuk, kemudian tidak ada cacat, ya, tidak ada cacatnya. Jadi nggak boleh hewan korban itu yang ada cacat. Misalnya matanya buta sebelah atau kakinya pincang, ya, itu nggak boleh. Jadi hewan korban itu adalah hewan yang baik dan bagus. Kenapa? Karena korban itu kita serahkan pada Allah. Jadi janganlah memberikan sesuatu kepada Allah yang kita sendiri tidak suka. Kita melihat sapi pincang itu nggak suka, kita sapinya pincang nggak jadi belian. Atau kita melihat hewan atau sapi atau unta yang matanya buta satu, kita nggak suka, saya nggak begitu tertarik. Nah, janganlah sampai sesuatu yang kita sendiri nggak begitu suka
atau tidak suka, tapi kita jadikan menjadi hewan kurban. Nah, ini tidak baik dan tidak dianjurkan dalam agama kita. Ya. Jadi hewannya sudah mencapai umur sesuai ketentuannya, kemudian dalam keadaan sehat, ya, sehat dan tidak ada cacat. Kemudian bagaimana kalau waktu kita beli hewannya, kita untuk berjaga-jaga sebulan sebelum pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, sebulan sebelum hari nahar dan hari tasyrik, kita udah beli hewan kurbannya. Waktu kita beli dalam keadaan sehat walafiat, semuanya nggak ada cacat. Tapi pas tinggal pada hari hanya atau sehari sebelum hari nahar atau hari tasyrik, terjadi entah kenapa kupingnya karena saling berantem, kupingnya sobek. Kenapa? Karena diseruduk oleh sapi yang lain. Biasanya kalau kita serahkan kepada panitia korban di tempat tinggal kita, ya kan diikat sapinya berdekatan pada tempat penerimaan sapi atau hewan korban. Sapinya berantem, sobek kupingnya. Terus bagaimana? Kan tidak bisa kita kembalikan pada tukang sapi. Nah, ini boleh untuk korban karena pada waktu kita membelinya dia memenuhi syarat, semuanya dalam keadaan baik, sapinya bagus bulunya, tidak ada kurapnya, tidak ada cacatnya, kemudian badannya gemuk, ya, tidak ada cacat pada tubuhnya dan tidak pincang. Ternyata tinggal sehari atau pas malam, besoknya mau korban, malam itu dia berantem, sobek. Nah, hal seperti ini bukanlah karena niat kita yang sengaja membeli hewan yang sobek kupingnya atau membeli hewan yang cacat, tapi ini adalah karena musibah. Dan ini tetap boleh kita berkorban. Dan insya Allah Allah tidak mengurangi nilainya. Karena bukanlah unsur kesengajaan. Kemudian untuk hewan kurban itu disunahkan pula kita memilih. Ya, memilih. Nah, memilihnya yang mana? Yang yaitu tadi, yang umurnya untuk unta sudah lebih dari 5 tahun, badannya gemuk, sehat, ya, dan tidak ada cacatnya. Kenapa? Seperti yang kami sampaikan ini, karena korban itu terserahkan untuk Allah. Ya Allah, aku serahkan. Makanya kita waktu menyembelih hewan korban, ya Allah, aku serahkan dan aku sembelihkan hewan korban atas nama si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Nah, makanya pilihlah hewan korban yang kita senang. Kita suka terhadap hewan tersebut. Kita suka melihatnya. Kenapa? Karena bagus badannya, karena bagus bulunya, gemuk badannya, tegap kelihatannya, dan gagah. Nah, pilihlah yang seperti itu. Kenapa? Karena kita mau serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga disunahkan menandai hewan korban. Ya. Kalau di Arab itu, jadi dia jauh-jauh hari dia sudah berniat. Nah, ini unta ini akan saya jadikan hewan korban. Dia sudah berniat. Kalau sudah berniat, maka tandailah. Ya. Menandai itu, ya, kalau yang dicontohkan itu ada yang melukai sedikit punuknya atau kelasonya. Kan kalau sapi atau unta itu kan ada punuknya. Dilukai sedikit punuknya itu sehingga mengeluarkan darah. Nah, ini tidak dilarang. Ini yang dicontohkan Rasulullah, ditandai. Tandai itu bisa dengan melukai sedikit punuknya atau kelasonya supaya orang lain tahu bahwa ini adalah hewan kurban, tidak boleh diganggu dan tidak boleh, ya, digunakan untuk pekerjaan yang berat. Jadi nggak boleh lagi digunakan untuk membawa beban atau barang perniagaan. Nggak boleh digunakan lagi untuk menggarap lahan pertanian karena dia adalah hewan kurban. Nah, kalau di Indonesia kita untuk menandai hewan kurban itu biasanya dikalungkan, ya, dikalungkan sesuatu. Nah, kemudian ada yang dikasih nama, ada yang dikalungkan saja. Kalau sampai di tempat panitia korban, kalau kita menyerahkan hewan kurban kita kepada panitia, maka panitia menandainya dengan mengalungkan, ya, memberikan kalung, kemudian dituliskan nama pengorbannya. Supaya apa? Supaya tidak tertukar. Dan pada waktu nanti akan disembelih, bisa dipanggil
si pengorbannya untuk menyembelih hewan korbannya. Ya. Kenapa? Sunnahnya hewan korban itu disembelih oleh yang berkorban. Itu sunnahnya. Tapi kalau dia takut melihat darah atau dia tidak terbiasa melihat hewan dipotong, bisa dia pingsan kalau melihat darah, atau dia tidak punya kemampuan, itu mungkin saja yang berkorban itu seorang wanita, maka boleh mewakilkan kepada orang lain atau pada keluarganya. Namun waktu penyembelihannya, si yang menyembelih ini harus menyebutkan, ya, setiap penyembelihan itu harus dengan Bismillah. Setiap kerjaan atau penyembelihan, setiap binatang yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah, maka dia menjadi haram. Apalagi hewan kurban. Jadi waktu kita akan menyembelih, kita baca takbir 3 kali, yakni sunnahnya. Kemudian kita sebutkan, ya Allah, aku serahkan dan aku sembelihkan hewan kurban atas nama si A. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, baru disembelih. Jadi boleh hewan korban itu disembelih sendiri, ya. Kemudian boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Jadi ini yang sering terjadi di lingkungan kita. Kita kadang-kadang melihat, ya, hewan korban itu diperlakukan kurang baik. Baik waktu mengikat atau merebahkannya itu harus dengan hati-hati. Tidak boleh menyakitinya. Tapi kenyataan sering tersakiti karena memang untuk merebahkan sapi tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tapi yang paling enak itu adalah kalau kita melihat orang berkorban onta. Karena kata Allah dalam surat Al-Hajj tadi, potonglah unta itu dalam keadaan berdiri. Dalam hadis-hadis Rasulullah juga disampaikan kalau unta itu dipotong dalam keadaan berdiri. Mungkin bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah berkorban di Jabal Kurban atau di Makkah, nah kita melihat bahwa unta itu dipotong atau disembelih itu dalam keadaan berdiri. Nah, dan yang saya lihat itu tidak ada diikat sama sekali. Ya, kita berkesempatan untuk ke Jabal Kurban, kemudian berkorban bersama-sama. Nah, kita diajak untuk melihat pemotongan hewan korban kita. Nah, jadi unta itu dipotong dalam keadaan berdiri dan tidak diikat sama sekali. Ini yang terjadi yang kita lihat. Tapi dalam hadis-hadis Rasulullah itu dikatakan setelah diikat kaki kirinya dan dia berdiri dengan 3 kaki. Nah itu. Jadi diikat kaki kiri. Kenapa? Mungkin saja ya kalau tidak diikat sama sekali bisa saja unta itu kaget atau terkejut dia lari. Nah ini makanya diikat kaki kiri. Sedangkan kalau di Indonesia kita karena biasa melihat korban sapi. Nah, kita melihat bahwa kaki sapi itu diikat empat-empatnya. Diikat empat-empatnya, kemudian direbahkan. Baru bisa dipotong. Karena sifatnya sapi dengan sifatnya unta sangat jauh bedanya. Kalau unta itu mungkin karena memang dipasrahkan ya oleh Allah, dijadikan untuk hewan kurban. Unta itu tidak pernah meronta-ronta. Hanya agak sulit waktu membawanya ke tempat penyembelihan. Membawa unta dari tempat dia dipautkan atau ditambatkan, ya, atau dalam kandang di mana dia dikumpulkan, itu untuk membawanya ke tempat penyembelihan itu menggunakan unta lain, yaitu salah satu unta besar, unta jantan. Kemudian unta jantannya ditarik di depan, baru unta-unta yang akan disembelih itu kita keluarkan dari kandang. Baru dia akan ikut nanti dengan unta jantannya. Sampai di tempat penyembelihan dia tidak akan lari-lari lagi karena dia sudah masuk ke situ. Dan biasanya dia berbaris. Ya, makanya kalau dalam tafsirnya Buya Hamka, ya unta itu dibariskan. Sebenarnya bukan dibariskan. Memang sifatnya unta seperti itu. Kalau dia sudah sampai di tempat penyembelihan itu, dia akan berdiri berjejer. Kalau dia ada 3 atau 5, dia berjejer. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa terhitung 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 unta. Itu akan terlihat.
Dan pemotongannya biasanya ya bukan digorok seperti kita. Ya, kalau yang berdiri itu nggak digorok. Kalau sapi biasanya kan kita gorok gitu ya. Kalau yang sudah ahli hanya satu kali tarikkan saja, truk dia tancap, tarik, selesai. Itu bagi yang sudah ahli. Tapi bagi yang belum ahli atau bukan merupakan profesinya, itu digorok seperti ini, digorok sehingga memakan waktu yang cukup agak lama, apalagi kalau pisaunya atau golok yang digunakan tidak tajam. Makanya salah satu sunnah menyembelih itu adalah bahwa pisau atau golok yang digunakan itu harus tajam sekali dan diasah terlebih dulu, diyakini betul bahwa goloknya sudah benar-benar tajam. Baru boleh digunakan untuk memotong hewan kurban. Ya. Jadi terlarang hukumnya untuk memotong hewan kurban itu dengan golok yang tidak kita yakini tajamnya atau tidak kita yakini bahwa golok itu bisa untuk memotong hewan kurban. Jadi hati-hati bapak-bapak yang suka melaksanakan pemotongan hewan kurban sendiri atau suka menjadi panitia kurban. Diminta oleh lingkungan menjadi panitia kurban dan minta mewakili orang yang mau kurban, maka yakinilah terlebih dulu bahwa pisau yang kita gunakan itu benar-benar tajam. Kemudian ya, kalau di Mekah sana itu antara tempat pemeliharaan hewan kurban itu, apalagi yang berasal dari ternak sendiri, itu biasanya jaraknya jauh. Nah, dalam agama kita juga Rasulullah mengajarkan boleh onta yang kita punya yang mau dikorbankan itu untuk membawanya ke tempat penyembelihan itu boleh dikendarai. Boleh kita naik ke punggung untanya, kemudian kita bawa ke tempat penyembelihan. Boleh. Begitu juga sapi kita. Kalau sapinya sapi besar gitu ya, dan biasa kita tunggangi, boleh juga kita tunggangi untuk membawanya ke tempat penyembelihannya. Boleh. Ini hukumnya boleh ya. Nah, jadi tapi tidak karena pernah salah seorang sahabat itu dia membawa hewan kurbannya. Nah, dia giring, ya, dia tarik. Kata Rasulullah, ini kamu mau kemana? Mau mengantarkan hewan ini ke tempat kurban. Tunggangilah untamu itu. Dia tidak menunggangi juga. Kemudian Rasulullah menyampaikan, tunggangilah untamu itu. Dia tidak menyampaikan juga. Sampai Rasulullah 3 kali dengan nada yang lebih tinggi. Baru dia menungganginya. Itu Bapak. Kemudian waktu-waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu-waktu penyembelihannya adalah pada hari nahar ya, dan 3 hari tasyrik sesudahnya. Kemudian bagaimana dengan yang sedang melaksanakan ibadah haji? Dia harus menyembelih hewan kurban sebagai dam karena ada rukun haji yang wajib haji yang dia tinggalkan. Pada waktu itu dia tidak punya kemampuan, nggak ada uang untuk membayar damnya. Ya, tidak ada uang, maka dia boleh melakukannya di luar hari tasyrik. Jadi dia mengqadha. Kenapa? Karena terpaksa nggak punya uang. Mau meminjam rasanya berat. Nah, ini dibolehkan di luar hari yang telah ditentukan tadi. Jadi hukumnya sudah qadha, yang mengganti jadinya. Ya, jadi kemudian mengenai menyembelih tadi ya, menyembelih itu untuk unta sunnah. Hukumnya menyembelih unta lagi berdiri, sedangkan untuk sapi sunnah dalam keadaan ditidurkan. Itu sunnahnya ya, ditidurkan untuk sapi dan kambing tidur. Nggak boleh dipotong lagi berdiri. Kalau dipotong lagi berdiri, nah itu bisa lari dia walaupun kaki sudah diikat, dia bisa berguling-guling. Kemudian mengenai pembagian daging korban. Ya, daging korban itu bagaimana pembagiannya? Ya, sebenarnya kata Rasulullah bahwa hewan korban itu, daging korban itu boleh diambil oleh yang berkorban. Berapa dia mau. Ya, berapa dia mau. Kemudian setelah diambil, kemudian sisa yang lainnya dia sedekahkan dan dia hadiahkan boleh. Atau ada juga sebagian ulama yang berpendapat itu daging hewan kurban itu dibagi 2, sebahagian atau separuhnya diambil oleh pengorban, separuhnya lagi disedekahkan dan
dihadiahkan. Jadi berupa sedekah dan berupa hadiah. Jadi hewan kurban, daging kurban itu boleh dihadiahkan kepada orang kaya atau orang yang mampu. Dan disedekahkan, diserahkan kepada orang yang tidak mampu. Dan pendapat yang ketiga, boleh sepertiga daging korban itu dimakan oleh yang berkorban, dan sepertiga dihadiahkan kepada orang yang mampu, dan sepertiga lagi disedekahkan kepada yang tidak mampu. Itu mengenai korban Bapak Ibu sekalian. Ya mudah-mudahan kenapa kita tidak membahas haji pagi hari ini. Yang pertama, bahasan haji itu panjang sekali. Kita ingin membahasnya lebih terinci sehingga menjadi pengetahuan. Nah, maka kita pagi hari ini saya sengaja membahas masalah korban dengan segala urutannya. Ini kita bukan ceramah, tapi kita membahasnya bersama-sama. Begitulah pelaksanaan korban. Kemudian mungkin perlu saya tambahkan bagi bapak-bapak yang memotong hewan korban sendiri, ya. Yang pertama syaratnya adalah kita memahami dengan baik pelaksanaan korban, kita Islam, balik, berakal, sehat rohani jasmani. Yang kedua, menggunakan golok atau pisau yang tajam sehingga tidak menzolimi binatang yang kita sembelih. Yang ketiga, kalau kita menyembelih hewan korban untuk orang lain atau menyembelih hewan korban untuk 7 orang, sebaiknya ya dipeganglah nama-nama yang berkorban itu, biar kita tidak salah menyebut nama waktu kita berniat untuk menyembelih hewan korban. Karena disunahkan berniat, ya Allah, aku serahkan, ya, aku sembelih dan aku serahkan hewan kurban atas nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah kita sebutkan, terimalah korban mereka, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Usahakan waktu memotongnya itu jangan bolak-balik seperti ini, itu tidak disunahkan. Ya. Yang disunahkan sesedikit sekali kita menggorokkannya itu lebih disunahkan. Makanya gunakanlah pisau yang tajam. Ya. Bagi kita yang belum terbiasa, nah, belajar dulu, mohon bimbingan dari ustadz atau guru agama setempat. Nah, bagaimana cara menyembelihnya? Ya. Boleh pisaunya dari atas begini, serp, seperti yang ada video-videonya, karena goloknya besar, itu dia begini, ditekan kencang, serp. Nah, sekali saja dia bisa karena memang sudah ahli. Tapi bagi kita yang belum ahli, kita nggak yakin dengan sekali gorok begini putus ininya, pembuluh darahnya semua yang di leher itu enggak, mungkin belum. Nah, kita ulang. Kalau kita merasa kurang kuat, kita tarik dari bawah. Tarik dari bawah, dari arah sini, dari bawah, taruhnya goloknya begini. Taruh golok begini, kita tarik ke atas sekuat tenaga, baru kita dorong lagi ke bawah. Itu cara menyembelih hewan kurban dengan cara yang belum profesional. Tapi kalau yang sudah profesional, dia hanya narik sekali, dia tancapkan pisaunya, tarik sekali, semua saluran pembuluh darahnya sudah terpotong dan nadi juga sudah terpotong. Dengan begitu hewan korban tidak sakit atau tidak tersakiti berlebihan. Kemudian untuk bapak-bapak juga yang memotong hewan kurban, hati-hati sekali, terutama sapi. Harap yang memegang kepala sapinya betul-betul dia berani. Jangan megang kepala sapinya orang yang tidak biasa megang sapi. Karena waktu sapinya bergerak nanti dia lepas. Kalau dia lepas itu berbahaya bagi yang motong. Karena yang motong sudah megang golok. Ya, goloknya tajam, dia jatuh terdorong oleh sapi ke belakang, bisa-bisa goloknya mengenai diri sendiri atau mengenai orang lain. Baik bapak-bapak, itu bapak-bapak dan ibu sekalian, itu mengenai pelaksanaan kurban. Ya mudah-mudahan kita semua memahaminya dengan baik, hewan seperti apa yang boleh menjadi hewan kurban dan kriterianya seperti apa, umurnya berapa. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kami harapkan kita fokus dulu pada pelaksanaan kurban. Nanti kalau di sana ditanyakan masalah haji, kita meluas sekali nanti. Baik Pak, silakan kami kembalikan kepada moderatornya, Pak Adi Rapitos.
Kalau ada yang mau kita bahas bersama, ayo silahkan kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, Dato, silakan Dato. Dato, suaranya dibuka, Dato. Suara. Ya. Alhamdulillah, pencerahan yang diberikan oleh Pak Ustadz Afrizal cukup jelas soal korban, dan barangkali ada sebagian dari kita jemaah ingin bertanya, silakan langsung. Tadi difokus pada masalah korban, kemudian jika sholat Id dan segala macam. Silakan kepada para jemaah untuk mengajukan pertanyaan langsung. Ambo dulu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ambo mau nanya Pak Ustadz. Iya. Kalau soal korban udah dijabarkan sama Pak Ustadz. Jadi awakku bertanya, awakku kan mau korban. Terus ama awak, japa awak belum dikorbankan lah. Nah tuh bau kumet tuh Pak Ustadz. Apa orang tua dulu dikorbankan, apa saya sendiri yang akan dikorbankan dulu? Nah, itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Itu doang yang saya tanyain. Dengan Bu Yarneri ya Bu ya. Jadi berkorban itu ya siapa dulu nih? Kita sekarang punya kemampuan untuk berkorban 1 ekor kambing misalnya ya. Nah, siapa dulu? Apakah orang tua kita dulu atau kita dulu? Tapi ketiga-tiganya orang tua kita dan kita tidak boleh dikorbankan. Ya, kita berkorban tapi tidak boleh mengorbankan ya. Iya, korban salah ngomong ucap Pak Ustadz. agak biar tidak terlalu serius. Terlalu serius nanti apa? Ini Pak Ustadz jadi susah nih kalau ngomongnya Pak Ustadz. Enggak, sudah betul omongannya, niatnya sudah betul. Hanya ini biar nggak terlalu serius. Korban. Jadi begini ya, jadi kalau ada korban itu, nah sebaiknya kita yang punya uang dulu. Kita misalnya yang punya uang sekarang siapa? Kita sendiri. Nah, kan kalau ini sunnahnya itu kan perbuatan sunnah untuk kita. Sebaiknya kita dulu. Sebaiknya kita dulu. Kenapa? Karena kitalah yang berusaha untuk bisa mendapatkan rezeki. Kecuali kalau kita ada nazar, kita ada niat, dan kok dapet dan rasoki ya. Kalau jual beli banyak, jual beli menjalang karayoko sampai batis 10 hari menjalang rayo kok dapet untung kali siku kambing dimba korban tu amak dan karena amak dan ulun berkorban dulu atau ambo berkorban tu ayah ambo karena ayah nah. Kalau udah terucap atau dalam hati kita sudah sempat itu menjadi nazar, maka dahulukanlah orang tua kita sesuai dengan nazar kita. Tapi kalau selama tidak ada nazar kita, dahulukan diri kita sendiri. Diri kita dulu. Kenapa? Ya, karena kitalah yang yang kita kan ingin kebaikan untuk kita, gitu ya. Nah, juga kebaikan untuk orang tua kita. Selamatkan dulu ya, untuk kita. Ya, kita. Sama kalau kita boleh kiaskan, sama dengan melaksanakan haji. Haji itu untuk siapa dulu? Untuk kita dulu. Kenapa? Karena dia rukun Islam. Rukun Islam itu menyempurnakan rukun Islam untuk diri sendiri dulu. Kemudian setelah ada kelebihan baru untuk orang tua kita. Dan syarat lain orang yang boleh membadalkan haji orang lain, menggantikan orang lain itu adalah orang yang tidak haji. Terus disunahkan begitu. Jadi untuk melaksanakan kurban, siapa dulu? Dulukanlah diri kita, karena kitalah yang bersusah payah untuk mencari rezeki dan kitalah yang memenuhi ketentuan Allah untuk diri kita. Kalau sudah jatuh hukumnya sunat kita dapat rezeki, nah disunahkan kita berkorban. Kalau kita ada di tanah suci dalam waktu melaksanakan ibadah haji, ya, kita kena dam, kitalah yang harus berkorban untuk kesempurnaan ibadah haji kita. Itu untuk mana yang dahulu. Jadi dahulukanlah diri kita, baru untuk orang tua, kecuali kita bernazar. Ya udah, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama nih, sama-sama. Silahkan yang lain.
Silakan yang lain. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan korban, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Baik, saya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ustaz. Berkat doa ulama-ulama kita bersatu sehat. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Silakan, Ini Umi. katanya kan korban, kalau anak Ambo biasanya Ustaz korban si Roy dan adik-adiknya tuh di rumah kami di situ di Kecapi. Iya. Ada lo boleh kini kebanyakan korban seorang-seorang Mbak Aci itu Mbak Aci kalau korban tuh gimana caranya kita ini? Budi apa dilarang juga di rumah sendiri masing-masing itu? Nah, sebenarnya begini. Yang pertama tentu ketentuan agama dulu. Ketentuan agama kita disunahkan berkorban. Kemudian sunah yang keduanya disunahkan menyembelih sendiri hewan korban. Alhamdulillah. Dan terkena pembahagiannya seperti apa? Ya. Seperti yang diberikan tadi, Ya. boleh kita makan seberapa kita mau, kemudian yang lainnya kita sedekahkan dan kita hadiahkan. Kalau Ya. ada keluarga kita yang mampu, sebenarnya dia mampu gitu. Nah, kita hadiah, kita berikan ke dia. Iya, iya. Kalau yang tidak mampu, kita berikan sedekah. Iya, iya. Jadi terkait dengan peraturan pemerintah, ya, yang saya baca dan ketentuan pemerintah, bahwa untuk melaksanakan korban bagi masjid, musola, atau tempat lain yang biasa melaksanakan korban, ada panitianya, ya, seperti di masjid ada panitia korban, musola ada panitia korban, maka sesuai ketentuan pemerintah yang boleh hadir pada saat pelaksanaan korban itu, ya, dihimbau yang hadir itu hanya satu panitia, berikut petugas pelaksananya, yang kedua si pengorban untuk menyaksikan hewan korbannya. Nah, itu untuk yang. Kemudian pendistribusiannya seperti apa diatur oleh pemerintah. Pendistribusiannya tidak boleh menumpuk orang. Kalau dulu kan kupon dibagikan oleh panitia, bagi-bagi kupon, nanti jam sekian orangnya datang. Udah datang, numpuklah sebanyak-banyaknya. Ya kalau kuponnya misalnya ada 1.000, akan datanglah orang 1.000. Nah, kalau kita masih membagikan kupon, maka jadwalkanlah waktunya. Oh, kupon nomor sekian sampai nomor sekian, datang jam sekian. Kupon nomor sekian, datang jam sekian. Sehingga tidak terjadi penumpukan. Tapi oleh pemerintah dianjurkan, kalau kita mau membagikan hewan kurban, antarkanlah ke rumahnya masing-masing. Iya. Supaya tidak terjadi penumpukan. Iya. Begitu Alhamdulillah juga. Ustaz, anak Ambo tuh si Roy itu lah punya langganan untuk diantar. Jadi dia makanya dia harus setiap tahun harus kurban. Dikumpulkannya adik-adiknya, sanaknya. Kurban kita sudah ada langganan yang untuk nerima Ustaz. Alhamdulillah lah. Dan kami tahun ketiga, 2 tahun Ustaz, Idul Adha, Idul Fitri, kami di halaman rumah kami anak Tembo itu lumayan luas halamannya ya. Kami situ itu sholat Id. Nah, yang imamnya cucu Ambo, nanti khotbah menantu atau cucu. Alhamdulillah. Tahun gini Pak Ustaz kan ditunda lebaran tanggal 20. Boleh lebaran Id di rumah sendiri di tempat kami itu Ustaz. Kan begini. Jadi kalau pemerintah kan menghimbaunya, ya kalau untuk di daerah-daerah yang merah itu banyak itu tidak melaksanakan sholat Id, ya tidak melaksanakan sholat Id karena tingkat penularan COVID-nya luar biasa. Makanya kita anjurkan untuk sholat Id di rumah masing-masing bersama keluarga. Nah, sebenarnya yang akan Uni lakukan itu sudah memenuhi ketentuan pemerintah. Kita tidak dianjurkan untuk sholat karena dikhawatirkan oleh pemerintah akan terjadi penumpukan massa, terjadi kerumunan massa yang luar biasa. Sehingga banyak masjid-masjid di Jakarta terutama yang tidak melaksanakan sholat Id, mematuhi himbauan dan peraturan pemerintah. Dianjurkan untuk sholat di rumah masing-masing. Tapi ada kendala lagi Ustaz, petangko cucu Ambo berampe kan naik. Menantu cie, mereka masih berani mau ngadain enggak, tapi sudah dalam bebas lah sehingga. Tapi kalau anak-anak Ambo itu kan baper aja jadi sholat istilah gitu. Jadi korban istilah apa enggak? Ya, terima kasih Ustaz atas pencerahan sangat bagus. Karena kalau dari peraturan pemerintah sudah terpenuhi anjuran pemerintah, sholatlah di rumah. Nah, yang pertama. Kedua,
berkorbanlah, silakan. Kalau mau dilaksanakan bersama-sama, yang boleh hadir Iya. Iya. dan pelaksana secara berkorban. Kalau sudah kita laksanakan di rumah, kita bisa menutup pintu gerbang agar yang tidak atau orang lain tidak bisa masuk sehingga tidak terjadi kerumunan. Yang menjadi konsentrasi pemerintah, concernnya adalah agar tidak terjadi penumpukan massa supaya hingga tidak terjadi penularan COVID. Itu nih bagi terima kasih Ustaz. Salam yang untuk keluarga. mudah-mudahan Allah segerakan kesembuhan. Amin, amin, Rabbil Alamin. Korban dengan baik. Baik yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu, mudah-mudahan Allah mengangkat semua penyakitnya keluarga kita, warga kita, terutama warga besar di mana saja berada dan umat Islam. Baik, ini begitu, silahkan. Oke, Yang lain silahkan. Pak Ustadz, Ibu Yul. Ya. Yang lain silakan kalau ada yang ingin bertanya berkaitan dengan korban. Kalau nggak ada, ambo yang bertanya. Tapi tanyaku bukan ke Pak Ustadz. Silahkan Pak Datua. Karena ambo di Australia. Iya Pak Datua. Biasanya orang Australia berkorban. Iya. Pos bisa menjalekan sebagai pencerahan bagi kami yang tidak pernah mendengar cerita itu. Silakan Pos. Silakan Ibu Pos. Bagaimana pelaksanaan korban keluarga kita di Australia, baik yang di Sydney atau di Melbourne. Silakan Bu Pos berbagi berpengetahuan dan pengalaman sharing kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Dairi, mudah-mudahan Dairi sehat-sehat. Amin, alhamdulillah. Terima kasih Datuk, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ya, memang sudah lumayan juga memang berapa tahun selama di sini mengenai korban. Biasanya kita di sini ada kalau sebelum ada lockdown ini, sebelum-sebelumnya ada beberapa jamaah, maksudnya beberapa majelis taklim yang langsung pergi ke pemotongan hewan. Itu dalam ini mereka mau memotong sendiri, mau ini sendiri, tapi itu jumlahnya kecil. Masjid-masjid kita biasanya mengorganize untuk korban ini mau disebarluaskan, misalnya ke negara-negara lain. Jadi di sini ada beberapa organisasi kesejahteraan yang mengurus mengenai mendistribusikan baik itu zakat, korban atau apalah yang namanya sosial, dan itu biasanya dikirim ke negara-negara yang membutuhkan. Kalau kita orang Indonesia pada umumnya juga tergantung ke orangnya gitu, Datuk Ustadz. Apa dikirim ke saudara di Indonesia atau ke mereka korban di sini untuk ke negara-negara lain. Yang selama lockdown kita pada umumnya itu yang pergi langsung ke tempat pemotongan itu nggak ada karena peraturan dari pemerintah sudah berubah. Jadi jauh sebelum musim haji itu organisasi-organisasi udah mengkoordinir siapa yang mau berkurban, siapa yang mau ini untuk diserahkan ke negara-negara yang lain. Organisasi women organisasi wanita Islam Indonesia di sini juga bergabung sama Human Appeals, itu udah internasional, dan berhasil mengumpulkan kurban lebih dari 50 korban, dan itu diarahkan untuk saudara-saudara kita di Indonesia, di Palestina, di negara India dan Bangladesh dan yang lain-lain. Jadi harganya itu berbeda-beda. Jadi kalau ada 4, misalnya ke Indonesia
itu kita satu korban $120. Ada yang $140, ada yang 150, dan khusus untuk Palestina itu $280. Dan kebanyakan ya karena kita orang Indonesia itu didistribusikan untuk Indonesia. Jadi memang di sini ini ada yang mengkoordinir untuk korban, dan biasanya kalau yang dari daerah-daerah sendiri yang ada organisasi yang ada ininya, mereka menyerahkan ke sanak saudaranya gitu. Oke, jadi barangkali Pos, distribusi daging korban orang-orang Australia itu diberikan kepada pihak lain. Jadi Pihak lain. para korban atau saudara korban yang mengorbankan itu nggak bisa dapat makan dagingnya. Kayak kita di misalnya. Kalau dulu kalau mereka tuh memotong kurbannya di daerah pemotongan, itu ada Datuk. Tapi pada umumnya itu didistribusikan ke tempat lain. Kita jarang yang dapat daging korban. Jadi nanti organisasi-organisasi kita atau majelis taklim kita memang mengadakan barbecue bersama atau bersama, tapi itu dibeli lagi, bukan dari daging korban. Iya, bukan daging korban. Daging korban umumnya itu diserahkan, nggak ada kita yang ini. Jadi kalaupun ada perkumpulan misalnya barbecue atau segala macam, itu daging dibeli biasanya. Nah, itu bedanya Australia jauh Indonesia barangkali Pak Ustadz. Ini pertanyaan yang sama ditujukan ke ini Sana Ambo yang di Aceh. Mbak, biasanya orang korban di Aceh, sama nggak di Padang, apa sama di Jakarta atau sama di Australia? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umumnya sama, kita Aceh, Padang, atau umumnya Indonesia sama kurban di pemotongannya atau pembagiannya sama, nggak ada bedanya. Jadi kita dibawa pulang makan. Oh ya, sepertiga itu seperti kayak Ustadz bilang tadi, sebagian atau sepertiga kita dapat. Nanti kalau kita mau dikasih lagi ke sedekah lagi, terserah apa kita makan sendiri boleh. Kalau di Aceh itu biasa daging korbannya apa? Ada unta atau sapi? Oh, atau... ya sama lah. Kita orang Indonesia ya sapi atau kambing kan. Umumnya itulah sapi atau kambing. Unta nggak ada. Serambi Maka mungkin ada juga unta barangkali. Oh iya, cuma serambinya aja baru. Kalau serambinya udah ada di Aceh nih. Oke, terima kasih. Itulah. Ya, makasih. Silakan Pak Ustadz, komentar Pak Ustadz. Ya. Terima kasih banyak sharingnya Bu Pos. Nah, ini menjadi suatu yang sangat bagus bagi kita. Mungkin juga satu saat kalau negara kita sudah makmur, ya kita pelaksanaan korbannya mungkin seperti di Mekah atau mungkin juga seperti yang disampaikan Bu Pos tadi. Kalau di Mekah kita berkorban, memang kita nggak bawa daging pulang. Ya, kita pergi ke Jabal Kurban, kita menyaksikan penyembelihannya. Nah, kemudian udah kita tinggal. Nah, tapi dalam situasi yang normal, seperti Bu Pos tadi, kalau di Australia kita mungkin pergi ke RPH-nya, rumah potong hewan. Nah, di sana karena di negara-negara seperti Australia, di Eropa itu kan nggak boleh orang motong hewan korban atau motong hewan apa saja sembarangan. Sudah disediakan tempatnya, yaitu rumah potong hewan. Nah, jadi kalau sekarang kita berkorban di Mekah, ya kita serahkan udah, kita nggak mikir lagi nanti kita masak bagian apanya, bagian nggak ada. Jadi memang begitulah, karena memang didistribusikan oleh pengelolanya ke negara lain. Kalau di Australia tadi mungkin ada organisasi sosial atau organisasi keagamaan yang melaksanakan korban tersebut dan kemudian mendistribusikannya ke negara-negara sesuai dengan target mereka. Dalam arti kata, menurut penilaian mereka atau permintaan secara internasional, negara-negara mana saja yang lebih baik kita bantu atau kita suplai. Memang untuk
Indonesia mungkin lebih murah ya dibanding dengan ke negara lain. Karena standar berarti mereka itu menerapkannya benar sekali, bagus sekali, bahwa harga hewan kurban di Indonesia tentu jauh lebih murah kalau dibanding dengan di daerah Eropa atau daerah Australia atau daerah Timur Tengah. Nah, yang kedua, kalau untuk di Timur Tengah umumnya mereka kan makannya unta, ya, daging unta. Jadi memang harga unta jauh lebih mahal. Nah, ini sangat tepat sekali. Sebenarnya di Indonesia pun kami di masjid yang setiap tahun juga melaksanakan itu terpikir karena biar tidak terjadi penumpukan orang untuk pemotongan hewan kurban sampai dengan pencacahan pengantongan itu dilaksanakan di rumah potong hewan. Nanti pembagiannya saja yang dilaksanakan oleh panitia kurban. Ini bisa. Kita juga sudah menghubungi beberapa rumah pemotongan hewan atau RPH, itu mereka sanggup melaksanakan pemotongan hewan kurban sampai dengan pencacahan dan pengantongan. Jadi kita di masjid masing-masing tinggal terima seluruhnya sudah dalam kantong, ya sudah dalam kantong. Ya target kita kalau kita yang sudah biasa melaksanakan atau menjadi panitia kurban, untuk sapi dengan ukuran berat kurang lebih 300 kg itu daging bersihnya itu kurang lebih sekitar 140 kilo lebih 150 kilo lah daging bersih. Jadi kalau kita kantongin itu bisa itu sapi dengan ukuran berat kurang lebih 300 kilo kotor itu bisa menjadi 140 sampai 150. Jadi mungkin juga kita satu saat bisa begini. Nah, kami kemarin di musola memusyawarahkan ini, tapi sebagian teman-teman udahlah karena nggak terlalu banyak. Tahun ini hanya ada 5 sapi saja, jadi bersepakat untuk dilaksanakan di lingkungan. Tapi kalau sudah banyak dengan situasi masih COVID seperti ini, ya kita tentu yang terlibat dalam kepanitiaan lebih baik kita serahkan ke rumah potong hewan. Kemudian kita terima bersih, tinggal menyalurkan saja sesuai dengan seperti apa yang disampaikan Niul tadi, bahwa sudah ada langganan-langganan. Jadi biasanya masjid-masjid, musola-musola yang biasa melaksanakan kurban, mereka sudah punya orang-orang yang mendistribusikan. Ada kelompok-kelompok masyarakat atau yayasan tertentu yang mereka setiap tahun membantu menyalurkan daging kurban kepada masyarakat. Bisa juga melalui RT RW. Nah, ini sangat bagus. Jadi apa yang disampaikan tadi sama teman kita Ibu Bupati, ini sangat bagus sekali ya bagi kita. Satu saat kita jangan kaget kalau pas kita lagi berada di Australia, kita berkorban di sana. Nah, kita ya nggak bisa saya minta daging sekian dalam keadaan ini, itu tidak lazim di sana. Tidak lazim karena kita sudah serahkan ke rumah potong hewan atau kepada organisasi yang mengelolanya. Nah, tapi ada juga teman-teman kita yang di luar negeri yang dia tidak kirim daging ke Indonesia, tapi dia kirim uangnya ke Indonesia. Jadi saudaranya lah yang melaksanakan, Indonesia membelikan hewan korbannya, kemudian menyerahkan pada panitia korban. Dan pendistribusiannya juga diserahkan panitia. Ini juga bagus. Jadi di mana kita nyamannya. Kalau kita ingin juga berpartisipasi secara internasional, kita juga bisa menghubungi organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, termasuk dalam penyaluran hewan kurban. Tapi karena rakyat kita, keluarga kita, saudara kita masih banyak yang membutuhkan di Indonesia, ya mungkin lebih baik kita di lingkungan dulu, baik keluarga kita maupun warga di sekitar kita. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Oke Pak Ustadz. Silakan ke yang lain ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Mungkin nanti saya batasi sampai 7:30 pada waktunya. Kebetulan saya ada janji mau melihat tanah, ada teman mewakafkan tanahnya untuk Muhammadiyah. Oke. Barangkali udah 7:30. Kita tutup aja tanya jawab dan terima kasih kepada Pak Ustadz. Tolong ditutupi pertemuanku dengan doa. Silakan Pak Ustadz.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita tutup taklim kita dengan bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita, memberikan kesembuhan kepada keluarga dan saudara kita yang sedang ditimpa musibah sakit, dan sudah bagi keluarga kita, saudara kita sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, dan mudah-mudahan Allah berikan tempat yang mulia sisinya. Dan bagi kita anggota Tadarus, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang prima, Allah berikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa tetap bersama-sama dalam Tadarus ini, dalam mencintai Al-Quran ini. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina. Amin. Ustadina wa li ikhwanina wa li ustazina wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minal ummat amat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati khadiyal hajat. Amin. Allah amin ya rabbal alamin. Allahumma razukna ya Allah ya ghani ya Allah ya mughni ya Allah ya razak. Rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan nafi'an wa rabbun ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Allah amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ala ibadatik. Amin. Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang ya Allah. Curahkanlah kasih sayang Engkau kepada kami semua ya Allah. Agar kami bisa hidup di bawah naungan Rahman dan Rahim Engkau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, pada saat ini kami umat manusia ya Allah, hampir di seluruh dunia sedang Engkau uji dengan makhluk Engkau yang namanya virus corona ya Allah. Kami semua bermohon kepadamu, hindarkanlah kami, jauhkanlah kami, selamatkanlah kami dan lindungi kami ya Allah dari virus corona dan virus-virus lainnya serta penyakit lainnya Allah, sehingga kami bisa beribadah kepada Engkau dengan baik. Allahumma ya Allah, saat ini ada keluarga kami, saudara kami yang sedang sakit ya Allah, atau sedang Engkau uji dengan sakit, maka kami semua bermohon kepadamu ya Allah, angkatlah semua penyakitnya ya Allah, dan segerakanlah kesembuhannya ya Allah, dan jadikanlah kehidupan kami ini hidup yang selalu sehat ya Allah, bisa beribadah kepada Engkau dengan sebaik-baiknya. Amin. Allah amin ya rabbal alamin. Allahumma Allah, kami semua para peserta dan kelompok yang senantiasa mencintai Al-Quran ya Allah, melalui tadarus yang kami laksanakan setiap pagi, maka berikanlah kami kekuatan dan kemampuan serta kesehatan agar kami bisa melaksanakan kegiatan yang baik ini setiap hari pagi ya Allah, sehingga akan lebih mendekatkan diri kami kepada Engkau. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, apapun yang kami lakukan di dunia ini ya Allah, kami niatkan hanya semata-mata untuk menjadi ridha Engkau ya Allah. Jika kami salah atau kurang tepat dalam pelaksanaannya ya Allah, maka jadikanlah menjadi kebaikan bagi kami. Jika yang kami lakukan tidak sempurna, maka sempurnakanlah bagi kami ya Allah. Jika kami melakukan kesalahan, maka maafkanlah kami dan ampunilah kami ya Allah. Amin. Allah amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allah amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Saya lagi menyampaikan terima kasih yang banyak Pak Ustaz. Kesehatan dan pas Ustaz tidak henti-hentinya memberikan pencerahan agama kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Pak Haji Rapitos,
Saya mohon maaf dan mohon pamit. Kalau apa yang saya sampaikan tadi benar datangnya dari Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kemampuan kepada kita untuk melaksanakannya. Kalau belum benar atau salah itu semata-mata karena kekurangan saya. Untuk itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu sekalian saya kepada para jemaah, kita masih ada waktu setengah jam sampai jam 8. Barangkali kita bagi pengalaman lah gimana biasa pelaksanaan korban di daerah masing-masing. Pertama ke Muara Duo. Muara Duo, Lina, coba. Lina, ya. Terima kasih, Kak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Muara Duo itu tahun patang kami berkorban cuma ada 3 ekor sapi dikenakan corona ini. Kami lakukan ya secara pribadi, tapi atas nama kelompok SAS juga, cuman tidak terlalu banyak. Tidak membagikan kupon. Nah, tahun ini, tahun kedua kita corona, kami mulai korban lagi sebanyak lebih kurang mungkin 13 ekor sapi. Tapi tidak membagikan kupon. Tahun ini tidak membagikan, 2 tahun ini tidak membagikan kupon. Distribusinya bagaimana? Distribusinya ya kami kan itu ada kelompok untuk mengumpulkan dana untuk korban. Ya. Ada panitianya. Jadi 1 ekor sapi itu kan orang 7. Ya, ya. Jadi ada keluarga kita SAS, ada juga warga yang lain yang ikut berpartisipasi, yang ikut berkorban, menyerahkan kepada SAS. Nah, nanti korbannya pemotongan korban itu pada hari Lebaran kedua. Nah, Lebaran kedua cara pembagian dagingnya satu paha bagian belakang dibagi 7 1 ekor sapi itu bagi yang berkorban, yang ikut berkorban. Jadi 13 sapi. Yang setiap orang yang berkorban diberi bungkusan daging yang telah dibagi-bagi oleh panitia sebanyak 10 bungkus. 10 10 bungkus lah, minimal 1,5 kilo, lebih kurang seperti itu. Nah, yang sisanya dibagi ditunjuk panitia untuk makan. Tapi kalau distribusi bukan untuk orang Sungai Aye saja kan? Ya, ada usus Sungai Aye. Kalau bergabung ke masyarakat umum yang ada di Muara Duo. Ya, alhamdulillah. Kami tidak menghususkan warga SAS, bagi warga Muara Duo yang ikut berkorban boleh, tapi yang melaksanakan panitia SAS. Oke, terima kasih. Kini silakan Lia di Padang. Rumah Datuk. Ya, gimana? Silakan. Itu daging korban diantar ke rumah-rumah bagi panitia yang antar. Panitia yang antar. Jadi iya. Orang tidak berkumpul berapi-rapi. Tidak. Alhamdulillah. Jadi diantar aja ke rumah-rumah. Oke, kini Lia di Padang, pengalaman jadi pengurus korban. Bagaimana? Silakan Lia. Kalau yang jadi pengurus Mbak Lia, Datua, apa kok Datua? Ya, coba. Silakan II, bagus semua distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Datua, mama, ini udah sadonyo naik di jalan. Ada lo yang di Kerajon pagi tadi. Ya seperti biasa, kalau di Padang, memang dikelola di Cietampe. Kalau di Tampe kami kompleknya, jadi memang dikelola di satu tempat. Kemudian untuk pendistribusian memang selama dijemput sama orang-orang yang mendapatkan kupon yang telah dibagikan oleh panitia. Kemudian untuk peserta sendiri memang diistimewakan. Maksudnya untuk peserta biasanya daging itu sekitar 2 kilo atau 1,5 kilo.
kemudian ditambah dengan kupon umum namanya. Kupon umum itu isinya lebih kurang sekilo, yang dicampur dengan sekilo daging tambah dicampur dengan tulang-tulang dan bagian-bagian lainnya kayak jeroan gitu. Sampai kini masih tetap dijemput, cuman dibagi-bagi berdasarkan waktu. Jadi kalau bagian kami membaginya ada yang di dalam komplek, ada yang di luar komplek gitu. Nah, jadi kalau untuk yang di dalam komplek atau di luar komplek itu waktunya berbeda karena untuk menghindari kerumunan. Cuman kalau biasanya itu tuh dibagi sekitar jam 3, kalau kondisi normal dibagi sekitar jam 3, kemudian masyarakat lah menyelesaikannya sampai jam ampe, biasanya telah habis itu. Kalau untuk pembagian kali capek. Oke, barangkali pendistribusian itu mencapai sasaran ke masyarakat yang sangat membutuhkan. Insya Allah sampai, karena pada saat pembagian itu pun itu semacam didistribusikan berdasarkan kepentingannya dulu, berdasarkan kebutuhannya dulu, gitu. Jadi kira-kira dicari dari performa di luarnya, orang itulah yang mendapatkan terlebih dahulu. Kemudian dari segi jarak adalah orang yang paling terdekat dengan komplek itu dulu, baru diadakan. Seperti itu. Karena Biko, daging korbanku katanya kalau digulai manis. Jadi para panitia, para korban biasanya agak banyak dia untuk dimakan bersama. Itu tetap kita lakukan. Jadi setelah pemotongan pertama, biasanya Ambo minta kepada peserta yang pertama itu untuk kami panitia sama ibu-ibu di komplek untuk mengambil sekitar 10 kilo atau 7 kilo sampai 10 kilo untuk dimasak dan dimakan oleh semua orang yang hadir pada saat itu. Jadi makan siang itu biasanya kami bersama. Tapi setelah minta kerelaan dari peserta, karena itu kan masih punyanya peserta, 1/7-nya masih punya peserta gitu kan Pak. Jadi diambil sekitar 10 kilo dimakan. Semua yang hadir di situ ataupun ada pada saat pendistribusian kalau masih ada orang yang datang mengambil kupon pun diajak untuk makan seperti itu. Makasih Nakan ini ya. Ini barangkali komentar dari Mondo Yasrizal yang sering berpengalaman soal korban. Silakan Mondo. Mondo Yasrizal. Mondo Yasrizal. Ya. Komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amba rasa kalau untuk mengenai korban tuh, kalau secara teori pelaksanaan hampir sama ya Pak. Apalagi di Jakarta kan. Ya pertama kan awak di Jakarta kan ada 2 cara kan. Cara di masa haji itu kan ada awak lakukan sendiri kan. Emang kalau dulu kami adik-beradik itu emang berkeluarga gitu kan, ya potong sendiri gitu kan. Nah, setelah belakangan itu memang tidak bisa lain potong sendiri seperti itu, ya terpaksa diserahnya ke Mas Soji ini tuh yang mengkoordinir gitu kan. Jadi rata-rata distribusi kalau melalui Mas Haji lah mencapai sasaran barangkali ya Dok. Ya kalau di Mas Haji itu kan. Apalagi masa di awak di Siko gini, banyak memelihara anak yatim dah tu. Ya. Ya, jadi tidak sulitnya untuk menyalurkannya itu tidak sulit nampak elegan. Malah yang sulit untuk menambah banyak orang korban itu dan sulit je. Itu cerita gawat kan. Iya. Apa Haji supaya tambah banyak orang korban itu dah. Kalau untuk apa lah. Ada penyaluran awak sekolah kan. Kebetulan awak musaji awak kan memang secara kegiatannya memang bagus gitu kan. Nya dikelola oleh anak-anak Asafia di Pondok Gede Eko gitu kan. Lulusan Asafia itu banyak apa di Siko gitu kan. Oke Dok, makasih. Silakan. Ya, itu ya tuh. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Des barangkali pengalaman komentar, silakan Bu Des. Ibu Des. Silakan Bu Des. Walaupun gambar tidak apa suara,
Bisa didengar. Gambarnya Des, gambar. Suara aja juga nggak apa-apa, Ji. Ya. Des. Nah, keluar suaranya, Des. Tuh. Silakan Bu Des, komentar. Komentarnya. Soal korban, pengalaman kayak Mbak cerita enak. Gimana ya? Kayak mana itu? Kini silakan yang lain ingin berkomentar atau menyampaikan. Itu. Ya. Dia pasti komentar juga dia buka terlalu kepanasan ya, udah buka mukena. Silakan. Yang penting kalau kita menyerahkan kurban itu ke masjid itu jangan uang cash, binatangnya bawa ke situ. Kalau wagin piti kayaknya jadiin jendela, piti di depannya, jadiin pintu, piti banyak orang awak begitu kelakuannya. Dan sampai amal ibadah waktu. Jadi benar-benar binatang tuh boleh. Iya. Apa? Itu pernah kejadian, Des. Pernah kejadian itu, Jang. Itu pernah kejadian kayak gitu. Jadi banyak nih piti korban mau saji itu dah. Nah, piti itu bagian-bagiannya. Iya. Jadi barangkali harus hati-hati kita dalam beribadah, jangan sampai kurang rusak gara-gara awak beribadah. Kita beribadah, tapi orang itu jadi curang. Jadi memang kalau orang yang ngumpul seperti mustahik orang yang menerima piti itu mereka harus kasih sebagian itu untuk agar dia nggak curang gitu. Oke, terima kasih Bu Haji. Pengalamanku cuma barangkali dari 100 kasus tidak sampai 10%, 5% yang melakukan hal demikian. Tapi nggak apa-apa, ini jadi catatan buat kita. Iya. Ya, niat kita tuh sampai terlaksana. Insya Allah. Silakan yang lain. Ada karena hampir jam 8. Kini kita membicarakan masalah tadarus kita lagi. Ya, tadi soal korban sudah selesai. Kita kan masih rutin tiap subuh, setelah subuh, pada subuh melaksanakan tadarus. Alhamdulillah hari ini sampai 30 orang. Ya, ini sangat luar biasa. Dan karena hari Minggu barangkali ya, jadi tidak banyak kegiatan keluar. Tapi tolong ada pemikiran-pemikiran, saran-saran dari kita bersama supaya tadarus, jamaah tadarus waktu tetap jalan lancar dan makin bergairah. Silakan berkomentar. Barangkali Ibu Des dulu lah. Ibu Des yang selalu mengamati para murid-muridnya, ada yang barangkali ditegurnya sebetulnya tidak datang, atau barangkali ditegurnya barangkali makin bergairah. Silakan Bu Des. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muridnya dibedain kalau tidak bisa, Des. Kalau komentar dari saya tidak terlalu banyak karena waktu kita mengaji, kita masing-masing mengaji. Kalau ada kesalahan udah langsung ditegur. Jadi untuk secara umum saya minta gini aja, kita kalau ada yang membaca satu orang, ada yang mengoreksi, itu adalah ilmu bagi yang lainnya. Jadi jangan yang dikoreksi aja yang mengubah itunya sekali. Jadi siapa yang dikoreksi, yang selainnya mendengar. Jadi kita koreksi, berarti kita kalau ada kesalahan di sana, berarti kita ikut juga dikoreksi gitu. Itu pertama. Yang kedua, alhamdulillah semuanya kita jemaah udah udah ada peningkatan. Selalu ada peningkatan, alhamdulillah ada selalu peningkatan dari yang belum bisa membaca huruf ini itunya, yang belum bisa dengung, yang belum bisa panjang, alhamdulillah udah ada peningkatan. Mungkin kalau di antara kita mungkin ada 1 orang 2 orang, mungkin faktor pertama faktor umur, mungkin seperti mama kita kan karena faktor umur jadi kurang nanggap gitu. Nanti itu pokoknya usaha udah ada semangat untuk membaca dan belajar, alhamdulillah. Komentar lain apa ya? Secara umum alhamdulillah ada kemajuan semuanya, alhamdulillah.
Amin. Intinya Cikgu kan puas dengan murid yang ada kini kok. Yang takutnya ambo Pak Ustadz, lain mana rimo jemaah, ambo mahajan lain masuk nak gitu. Yang takutnya ambo yang comel taruh gitu. Lain. Ambo mah Bu Des. Ambo sampean yang ngajarin. Kenapa Uni? Itu benar, Des, diajarin sama si Des gitu. Alhamdulillah. Ambo yo pagi itu yang ambo comel taruh. Lain mana rimo jemaah ambo apa yang ambo sampean gitu. Lain terima Des. Kamu tidak tahu dengan tajwid. Alhamdulillah ambo puas kalau ada. Silakan Iwin komentar. Apa nih? Ya, alhamdulillah. Jadi barangkali kalau ada seseorang yang lagi membaca, kemudian dikoreksi oleh Ibu Des, sebenarnya koreksian itu untuk itu bersama. Kita menyadari apa yang dibatukan itu, kadang-kadang kita juga melakukan kesalahan membaca itu. Jadi apapun yang dikoreksi, apapun yang dipeluruskan, itu menjadi pembenaran bagi awak bersama. Ya, barangkali jangan merasa dikritik atau disoroti, enggak. Tapi justru dengan kesalahan yang awak lakukan yang membaca, kan menambah pembelajaran bagi yang mendengar. Nah, itu ada bagian nilai di situ. Jadi jangan merasa terpojok kalau dinilai. Cuma agak risih barangkali Timo Topono yang membaca nggak ada yang berani mengerti gitu. Aduh, potong tuh. Potong ada yang takicu di Nantarang. Ayo itu lah di cerita ni mato. Hah? Baca mato. Kemarin waktu baca Al-Quran kemarin, Datuk membaca harus bacaannya manis taruh, dibaca minat taruh. Nggak ada yang mau kritik satupun. Dalam ulang-ulang kali. Nggak, bagi yang itu boleh nanti videonya yang kemarin diputar. Ada mikirnya, ada itunya di sana. Ada sekian detik. Satu pun nggak ada yang mau koreksi. Jadi kok benar-benar kekicu di Nantarang awak ada Datuk. Dan risih kalau tukar itu mengaji jangan risih tukar. Karena pertama faktor umur, yang kedua kadang baris A, baris jati, baris di bawah. Nah, kaja bagai. Tapi barangkali dengan kritikan itu mungkin relax, santai, mungkin buru-buru. Kadang-kadang kan membuat irama enak, baca yang lain bagai. Ya silakan yang lain komentar. Bu Des. Ya. Oh Bu Des. Ya. Kalau dapat yo lagi aja lah konten setiap sudah mengaji itu budaya nambahnya semangat. Kalau lebih banyak Bu Des. Dapat dari orang nama semangat itu. Sewaktu-waktu dengan dikasih tahu ada itunya nanti. Ya. Sudah selesai mengaji itu dah mudah, jadi tahu banyak kesalahan awak dari itu banyak berarti itu nah. Berarti 9 berarti sekete talayo itu. Jadi nama semangat juga itu sebenarnya ada nilai. Tolong komentar Mas Mi. Halo, assalamualaikum Dok. Ambo komentar ambo sekete ya Dok. Sebenarnya kalau awak membaca Al-Quran kok dibutuhkan atau ditegur oleh si Des, awak terima kasih wana. Ya. Pelajaran berapa? Nak rasakan tuh. Setelah awak mengaji kini kok, nah beku malam mau ulang balik di rumah tuh. Setelah awak ulang balik, kok salah tadi yang di perelok di si Des kan, mau ulang balik, beku nampak. Jadi capek awak lebih paham mengerti ya jadi itu. Alhamdulillah. Kawan-kawan pun dituju merasa memang ada
tadi awak ditegur dan sebagainya. Baca awak tadi awak ulang boleh berikut di rumah gitu. Ya. Alhamdulillah. Mudahkan untuk merasa. Sekian sebentar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mak. Memang harus seperti itu yang awak lakukan. Setelah kita mengaji tadarus bersama, di luar itu kita ulang balik ya. Makin hari makin merapikan bacaan. Silakan Lin Bayang sebentar. Lin Bayang. Lin Bayang dari tadi. Buka suaranya. Ada. Ya, makasih Datu, Pak Ketua. Yang si Lina ini usul tadi deh, ada ponton, jadi kita sama semangat. Oh, kesalahan awak itu. Jadi kalau ada salah kita perbaiki terus. Jadi konten awak 7 atau 8 gitu. Itu salah. Yuk Ari deh. Sambil sadaqallah, pontennya sekian. Nah, itu untuk tambah awak semangat membetulkan ayat yang awak baca. Oke, terima kasih. Baik, Ambo tanggapi sebentar. Maaf. Ya, silakan. Sebenarnya begini, bisa-bisa saja kita mengasih pontan. Oh, yang ini salahnya ini, yang ini salahnya ini, bisa aja. Tapi jika Ambo lakuin beko, nak sebagian pikiran kita kan nggak sama. Nanti Ambo sih Des taruh itu terinya gitu. Rasanya gitu. Takutnya begitu gitu. Ada yang salah nanti salah pemikiran. Kok Ambo begitu sementara Ambo lah ikut tadi gitu. Yang buat aku ini itu aja. Jadi beko jangan deh gara-gara pontan yang kurang nanti jadi minder gitu. Takutnya begitu. Menjaga hati masing-masing kita aja. Yang saya ini berat tuh. Kalau di grup itu, awak berbesar hati, bergembira, menambah imun awak. Ada usah, salah ini bilang gitu, salah gini. Kalau menurut Ambo ya awak lah tua, nggak usah lah punya pikiran negatif. Itu kalau Ambo yang tua, nggak usah punya pikiran gitu. Awak yang baik aja aja ini. Mengaji awak salah huruf yang awak baca artinya lebih beda. Salah awak membaca lam apa itu bisa artinya beda itu sebenarnya.